Tentunya yang pertama kalau klasemen kita Oke, Rizky Ridho ancang-ancang buat karena abroad. klasemen yang dilihat nanti bakalan yang terakhir, dan kita akan fokus pada setiap pertandingan dan pertandingan berikutnya, dan ke depan kita akan menghadapi dua pertandingan away dan gak mudah, tapi kita akan kerja keras untuk meraih lagi 3 poin. Yang kedua, benar ada komunikasi dengan agen saya. Saya lagi mengurus tentang klausul-klausul yang mungkin orang-orang tunggu, yaitu saya bisa main abroad. Jadi tunggu aja. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga sentiasa sehat dan sukses dalam apa jua yang kalian usahakan guys. Oke, lama tidak ketemu guys ya, lama tidak bersiaran. Jadi hari ini saya ada kesempatan untuk berbicara terkait dengan perkembangan sepak bola di Indonesia. Bermanuver di balik kata tidak. 3 pemain digas, Rizky Ridho confirm abroad. 5 tim siap tebus tambah seru. Jadi apa di sebalik video ini yang saya ingin reaksi guys. Rizky Ridho, perlukah beliau abroad ke luar negeri ataupun kekal di Liga 1 Indonesia? Yuk kita simak dulu video ini. Melihat gimana tumbuh kembangnya timnas Indonesia saat ini di luar dari segala plus minusnya, pastilah kita merasa happy. Apalagi melihat kiprah para pemain abroad, tentu kita makin semangat dan intens buat memantau mereka. Dan soal persiapan timnas di round 4, tentu kita masih terus menunggu gimana nanti hasil keputusan dari AFC. Karena sebagaimana yang kita tahu, semua tergantung dari situasi di Timur Tengah itu sendiri. Nah, di luar itu semua, tentu kita juga harus ingat kalau program naturalisasi jelas masih belum berhenti. Walaupun untuk waktu dekat ini, khususnya round 4, semua masih belum. Tapi biar gimana pun, itu akan tetap dilakukan, khususnya untuk mencari pemain muda guna menjadi tulang punggung timnas di masa depan. Dan menurut info yang ada, setidaknya ada 3 pemain yang secara usia masih muda, di mana 2 diantaranya masuk sebagai kategori pemain versatile. Walaupun mungkin levelnya belum grade A, tapi dari sisi usia, kualitas, serta potensi, ketiganya dirasa akan memberikan impact jangka panjang yang bagus untuk tim Garuda. Sementara itu, usai laga melawan Bali United, Rizky Ridho dalam konferensi pers mengatakan jika ia telah membuka peluang untuk abroad. Dan diketahui, udah ada 5 tim yang siap menjadi pelabuhan baru Ridho di luar negeri. Sesuatu yang pastinya cukup positif, mengingat banyak yang bilang kalau kualitasnya terlalu eman bila hanya terus ada di Liga Indonesia. Siapa 5 tim itu? Ini kali lah Rizky Ridho. Kita semua mengerti kalau memang target terdekat bagi timnas senior saat ini adalah lolos ke Piala Dunia 2026. Akan tetapi, jelas timnas Indonesia nggak akan cuma berhenti sampai di situ. Karena sejatinya, Pak Erik tentu juga ingin membuat timnas Indonesia jadi tim yang konsisten bersaing di level tertinggi di berbagai kelompok, mulai dari junior hingga senior. Meskipun kalau ngomongin liga, Pak Erik juga masih mumet untuk terus menggenjot kualitas agar bisa naik lagi. Karena seperti yang kita tahu, Liga Super sendiri sekarang bahkan sama Liga Kamboja kalah loh rankingnya. Dan kalau masih nggak ada perubahan, bukan nggak mungkin kedepannya ranking Liga Indonesia akan jauh lebih merosot, kan gitu. Dan dia mudah-mudahan dengan adanya regulasi soal pemain asing paling enggak bisalah memberikan kenaikan kualitas yang pelan-pelan memang terlihat bedanya. Nah, soal prestasi timnas, okelah untuk U23 kemarin kita gagal tembus ke Piala Asia. Tapi di satu sisi, kita juga harus melihat dari berbagai sudut pandang kenapa tim ini bisa gagal. Sehingga nggak serta-merta cuman bisanya nyalahin pelatih aja. Meskipun begitu, visi dan misinya tetap sama, yakni gimana caranya bisa berprestasi dari jenjang ke jenjang. Nah, soal target di tim nasional khususnya untuk jangka panjang, tentu bisa bersaing di top level Asia serta rutin lolos ke Piala Dunia untuk edisi-edisi selanjutnya. Maka dari itu, untuk menciptakan pondasi tim yang bakoh, diperlukan pemain-pemain yang secara kualitas mumpuni, dan ya tadi, pelan-pelan menata kondisi pembinaan serta liga lokal, serta dikolaborasikan dengan program naturalisasi. Nah, buat program naturalisasi sendiri, bisa dibilang adalah akselerasi terbaik untuk mematik para pemain di dalam negeri untuk tahu nih, standar buat masuk timnas tuh kayak gini. Baru setelah semuanya bisa berjalan satu arah,
kita bisa melihat timnas Indonesia yang bisa bersaing dari waktu ke waktu, kan gitu. Di 2025 ini, jelas misi utamanya sekarang adalah mengunci posisi juara grup di round 4 untuk timnas senior di kualifikasi Piala Dunia, sehingga dengan begitu kelolosan ke Piala Dunia bisa dipastikan. Sedangkan untuk timnas U17 yang udah lebih dulu mencapai target utama yaitu lolos Piala Dunia akan dihadapkan pada target baru, yakni lolos dari fase grup. Terus yang U23 gimana? Ya udah, SEA Games deh, minimal medali emas harusnya bisa dipertahankan usai gagal lolos ke Piala Asia. Oke guys ya, sebenarnya Indonesia ini memang sudah ada perkembangan yang bagus dalam semualah kelompok umur. Termasuk juga baru-baru ini juara futsal CFA di China. Itu juga baru dihantar pemain pelapis ya. Tim B bukannya tim E, bukan pemain inti yang utama. Nah itu pun sudah menjadi juara. Apatah lagi kalau pemain-pemain inti yang dihantar ke CFA International lagi lah. Indonesia ini bukan kaleng-kaleng dalam futsal ini ya. Dan begitu juga di kelompok umur dan juga di timnas senior ini. Kita mengharapkan dan mendoakan guys ya untuk timnas senior di kualifikasi Piala Dunia ini akan lolos ke Piala Dunia. Dan inilah peluang Rizky Ridho untuk menimba pengalaman. Kalaulah dia betul-betul abroad ke luar negeri, pengalaman itu yang akan dibawa untuk timnas membantu kualifikasi Piala Dunia nih. Oke guys, kita lanjut. Yap, untuk pos timnas senior dengan masuknya 3 pemain baru, mudah-mudahan nanti bisa memberikan impact nyata di round 4. Sembari pastinya, kita menunggu pemain seperti Ole, Ragnar, Ivar, dan Martin bisa 100% fit. Di beberapa posisi kita memang masih butuh pemain dengan level yang tinggi, agar kedalaman skuad makin merata di tiap lini. Dan kalau soal pemain senior yang benar-benar udah siap pakai kasarannya, kita masih harus menunggu gimana pergerakan selanjutnya dari PSSI. Meskipun sejauh ini, Pak Erik masih diam, serta terkesan nanti-nanti. Tapi jangan lupa, hal-hal tidak terduga bisa saja terjadi. Karena urusan program naturalisasi, gak cuma soal pemain senior mulu, namun juga pemain muda yang harapannya bisa jadi tulang punggung timnas di masa depan. Intinya, Pak Erik sering sekali menciptakan kejutan-kejutan tidak terduga. Dan merujuk pada info yang ada 3 pemain yang secara usia masih muda, di mana 2 diantaranya masuk sebagai kategori pemain versatile. Pertama ada Ethan Kohler, pemain 20 tahun asal klub Werder Bremen II yang musim depan dipinjamkan ke SC Verl selama 1 musim ke depan. Dikabarkan sangat terbuka untuk membuka peluang membela timnas Indonesia. Baginya Indonesia adalah salah satu bagian yang gak bisa dipisahkan dalam hidup. Dan kemarin saat libur kompetisi, ia datang ke Bali yang merupakan tanah asal dari sang ibu. Jelas biar gimana pun PSSI harus terus intens ke pemain yang satu ini. Mengingat usianya yang masih sangat muda, serta dia juga dianggap sebagai salah satu talenta potensial. Di musim 2024-2025 kemarin, Ethan yang bisa tampil sebagai center back ataupun DMF, dipercaya jadi salah satu pilar penting di Werder Bremen II, di mana pemain berdarah Bali tersebut tampil dalam 26 laga di divisi 4 Jerman dan berhasil catatkan 2 gol dan 1 assist. Dan kepindahannya ke SC Verl dinilai sebagai kenaikan level karena tim tersebut berkompetisi di divisi 3 Jerman. Berikutnya ada Reno Mans, defender 19 tahun ini juga dinilai sebagai salah satu back berbakat yang ada di kompetisi Jerman saat ini. Bersama Greuther Fürth di divisi 2 Jerman, pemain kelahiran Jakarta tersebut mampu tampil 20 kali di liga atau secara umum dia tampil di 23 match dalam semua kompetisi di musim lalu. Yap, Reno juga menyatakan kesediaannya untuk main di timnas Indonesia dan PSSI harus gercep mengingat ini pemain juga terbilang aktif main di timnas Jerman kelompok umur. Yang mana artinya kalau nggak segera saset bisa jadi kita akan kehilangan kesempatan mendapatkan satu talenta muda potensial karena biar gimana pun ia adalah jebolan tim muda Bayern muda lagi guys, serta pernah mendapatkan ilmu berharga dari Xabi Alonso yang ketika itu menjadi pelatih kepala di sana. Yap, salah satu kelebihan Reno adalah soal kualitasnya yang bisa main di berbagai posisi alias gak cuma sekedar jadi center back. Karena di posisi lain seperti fullback, kanan, kiri, dan gelandang, dia juga cukup mahir main di posisi itu. Sebenarnya untuk dari tanah Jerman, kita masih berharap Laurin Ulrich bisa digas, walaupun yang bersangkutan kemarin dipanggil masuk ke timnas Jerman U20. Tapi nggak apa-apa, semua masih bisa terjadi. Hati orang mah nggak ada yang tahu, kan gitu. Dan yang ketiga, jelas Dean Zandbergen. Secara usia, dia cukup potensial sebagai pemain. Malah yang ada jujur-jujuran aja. Pemain 24 tahun tersebut udah lebih matang daripada Mauro. Maka dari itu, kita lihat aja dulu gimana nanti perkembangannya, kan gitu. Iya, 24 tahun ini matang udah nih.
Di sisi lain, berita happy nih dari Rizky Ridho. Kemarin usai laga versus Bali United dalam konferensi pers, Ridho mengatakan kalau dia tidak menapik ada pembicaraan untuk memperpanjang kontraknya di Persija Jakarta. Namun di satu sisi, ia juga mengaku hendak memasukkan klausul soal abroad. Ya, tentunya yang pertama kalau klasemen kita Oke, Rizky Ridho ancang-ancang buat karena abroad. klasemen yang dilihat nanti bakalan yang terakhir dan kita akan fokus pada setiap pertandingan dan pertandingan berikutnya, dan ke depan kita akan menghadapi dua pertandingan away dan gak mudah, tapi kita akan kerja keras untuk meraih lagi 3 poin. Yang kedua, benar ada komunikasi dengan agen saya. Saya lagi mengurus tentang klausul-klausul yang mungkin orang-orang tunggu, yaitu saya bisa main abroad. Jadi tunggu aja. Terima kasih. No. Terima kasih. Tunggu aja. Dan rekan-rekan sekalian yang sudah ada di sisi pas hari ini. Terima kasih Bos, terima kasih Ridho. Terima kasih. Yap, dalam hal ini, statement Ridho pastinya disambut positif. Karena sebagian besar fans timnas memang sangat berharap kalau Ridho bisa segera abroad agar levelnya meningkat. Karena jika cuma terus main di Liga Indonesia, kemampuan Ridho ya bakal gitu-gitu aja. Sedangkan semua tahu persaingan di timnas sangatlah ketat. Dan menurut kabar yang ada, setidaknya ada 5 tim yang siap memberikan Ridho penawaran menarik sebagai langkah awal perjuangannya di luar negeri. Jelas opsi 5 tim tersebut bisa jadi adalah opsi yang mungkin harus dipertimbangkan Ridho. Mulai dari level kompetisi sampai jaminan menit bermain, karena itu penting bagi perkembangannya. Yap, tim pertama adalah Port FC. Salah satu tim papan atas Liga Thailand ini siap memberikan garansi main kepada Ridho seperti apa yang dilakukan tim ini pada Asnawi. Dan Ridho sendiri sebelum ini pun juga pernah bilang kalau ia ingin main di Thailand sebelum nantinya menapaki karir yang lebih tinggi. Berikutnya ada FC Dallas. Semua ingat ketika tim tersebut meminta Martin Paes sekalian jadi scouting. Kalau ada pemain Indonesia yang bagus, bisalah direkomendasiin. Dan Martin sendiri merasa jika Rizky Ridho adalah nama yang cocok buat direkrut. Dengan usia yang masih muda, serta punya pengalaman internasional yang oke, membuat Martin merasa akan sangat sayang bagi Ridho kalau hanya main di liga-liga ASEAN. Daripada begitu, ada baiknya Ridho ke MLS dulu, untuk kemudian bisa lanjut berkiprah ke Eropa ketika memasuki usia matang. Boleh juga nih jadi pertimbangan buat Ridho. Nah, yang ketiga, ada FC Vidender. Timnya Wahaji Ragnar Oratmangun dipilih. Jelas peluang Ridho untuk berlabuh ke sana cukup besar, mengingat tim tersebut juga dimiliki oleh orang Indonesia. Selain itu, kualitas Ridho juga dinilai bisa untuk bersaing di Liga Belgia. Orang Indonesia banyak memiliki klub di luar negeri ya. Dalam sebuah wawancara di video.com, CSS pernah mengatakan jika ia bebas memilih satu nama dari Indonesia, maka J dengan mantap mengatakan Rizky Ridho. Dan bagi kebanyakan orang itu adalah hal yang logis karena Ridho dianggap bisa jadi penerus J apabila ia akhirnya memilih pindah klub. Ya, bagi Itses, kemampuan Ridho sangat bisa untuk bersaing di Eropa. Dan semisal nanti beneran ke Venezia, maka itu juga jadi langkah yang besar walaupun tim tersebut cuma main di Serie B musim ini. Namun itu tidak mengapa, karena sejatinya malah bagus buat Ridho. Karena sebelum ini pun, J juga memulai semua karirnya di Italia di Serie B, untuk kemudian semakin berkembang sehingga kini jadi salah satu pemain yang diincar oleh banyak klub yang ternama hingga masuk ke jajaran 100 besar pemain terbaik Serie A musim lalu. Nah, yang kelima, ada FC Copenhagen. Selain J, Kevin juga diketahui sangat kagum dengan potensi yang dimiliki Ridho, dan bisa aja Kevin merekomendasikan Ridho sebagai penerusnya di sana. Namun semua tahu perjuangan Ridho akan sangat berat andai memilih Copenhagen. Sebab biar gimana pun Copenhagen adalah tim terbesar di Denmark serta rutin mengikuti kompetisi antar klub Eropa. Maka dari itu, level tim ini bisa dibilang adalah yang paling tinggi dibandingkan 4 tim yang sebelumnya disebut. Tapi kembali lagi, jika Ridho bisa bersaing, maka itu adalah hal yang positif. Dan jika Ridho bisa perform di Eropa, ya itu akan bagus karena persaingannya jadi makin kompetitif, yang mana efeknya pada akhirnya juga baik untuk timnas Indonesia. Yap, terlepas dari apapun, intinya kita harus selalu percaya serta optimis. Dan jangan lupa, dukung serta doakan selalu timnas Indonesia, baik senior ataupun kelompok umur, entah itu pria ataupun timnas wanita. Karena kembali lagi, tantangan terbesarnya adalah tentang diri sendiri. Maka dari itu, satukan tekad, satukan asa. Niscaya Garuda akan terbang tinggi di angkasa. Dan buat Rizky Ridho, semoga ke depan ada kabar bagus mengiringi. Tentu saja dalam hal ini Mimin juga gak melepas respect kepada Persija. Tim yang benar-benar percaya pada kemampuan Ridho, bahkan menunjuknya sebagai kapten di usia yang semuda itu. Plus di tengah gempuran pemain asing yang ada di Liga Indonesia. Tapi ya gimana, Ridho ini emang pemain lokal tapi kualitas asing jika kita berbicara ukuran level Liga Indonesia. Untuk itu,
Buat Rido dan pasnya buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Oke guys, Rizky Ridho. Kalau diikutkanlah, kalau saya lah macam Rizky Ridho ini kan, memang saya ingin bermain di luar negeri, abroad ya, untuk menimba pengalaman. Walaupun ialah sekarang ini beliau masih dibutuhkan oleh Persija Jakarta ya, tetapi dari segi pengalaman beliau sendiri, melihat budaya sepak bola di luar negeri itu, beliau harus menimba ilmu itu. Kalau tidak, sekarang ini umur beliau masih lagi muda, jadi saat inilah beliau perlu menimba pengalaman seperti apa yang dilakukan oleh Arkan Pratama dulu, pernah juga Witan Sulaiman dan juga Egy Maulana Fikri itu abroad ke luar negeri. Sebenarnya itu penting untuk pengalaman itu, karena bukan mudah untuk dapat bermain di luar negeri, abroad di situ kan, kalau tidak ada mungkin link ataupun komunikasi yang baik dengan klub itu. Dan ini 5 klub yang inginkan Rizky Ridho ini, termasuk FC Copenhagen. Itu klub yang cukup terbesar di Denmark, yang cukup dikenali di sana. Tetapi dari segi persaingan itu beliau kena menampilkan 200% di sana kalau ingin bersaing dengan pemain FC Copenhagen, karena itu adalah tim klub yang sangat besar untuk di Denmark dan klub yang selalu bermain di liga-liga Eropa juga. Jadi mudah-mudahan Rizky Ridho ini membuat keputusan yang tepat untuk dirinya, apapun beliau yang tahu apa yang dibutuhkan oleh beliau sendiri dan kemana arah tujunya dan hala tuju dalam sepak bolanya. Begitu juga kita doakan semoga timnas senior Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 walaupun sulit, dan sekarang ini menunggu jawaban daripada pihak AFC ataupun FIFA sama ada venue perlawanan itu akan dipindahkan di tempat yang lebih netral ataupun kekal di Arab Saudi. Jadi ini semua akan diputuskan tidak lama lagi, karena pergolakan yang berlaku di negara Arab sekarang ini memungkinkan dari segi keselamatan itu tidak terjamin sepenuhnya guys. Jadi ini yang kita kena pikirkan ke depan untuk timnas Indonesia ini, yang pentingnya lolos ke Piala Dunia 2026, target utama, dan akan membina sejarah baru untuk Indonesia. Oke guys, sampai di situ sejak video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan-pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalana Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalana Studio. Askalana Studio.